Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan puasa Ramadan kita dari awal hingga detik ini mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa kita limpah curahkan kepada qudwah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soimin soimat rahimakumullah. Ada pesan yang sangat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doa menjelang berbuka puasa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang disampaikan dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar mengenai doa menjelang berbuka puasa yang tidak akan pernah tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis tersebut, salasatun la turaddu da'watahum asyamu hatta yuftira. Yang pertama. Yang kedua, al-imamul adil. Yang ketiga, da'watu mazlum. Yang pertama adalah asyamu hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, pemimpin ataupun imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang tengah terzalimi. Tiga posisi atau tiga keadaan inilah manakala orang itu berdoa, maka doanya tidak akan pernah tertolak. Dari tiga ini ada satu yang mendapat perhatian, yaitu posisi yang diberikan yang pertama, as-siyamu hatta yuftira. Orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, berjuang dari terbit fajar sampai terbenam matahari adalah orang yang mendapat perhatian khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang ini berdoa, maka inilah doa yang tidak akan pernah tertolak. Yarfa'uhallahu ta'ala fauqal ghamam. Allah akan angkat doa-doa mereka melewati awan-awan. Tufattahu biha abwabas sama. Allah akan membuka pintu-pintu langit karena doa-doa mereka. Wa izzati la ansarannaka walau ba'dahin. Dan sungguh kata Allah, aku akan mengabulkan doa-doa mereka ini walau sekejap sampai waktunya tiba. Soimin soimat rahimakumullah. Golongan yang pertama tadi disebut adalah as-siyamu hatta yuftira. Golongan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Golongan ini adalah golongan yang sangat mendapat perhatian, karena orang yang berpuasa setelah dia menahan lapar, menahan haus, menahan dari syahwatnya hingga terbenam matahari, disitulah penghargaan yang Allah berikan kepada orang tersebut, hingga apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan secepat kilat. Allah akan angkat doa mereka hingga menembus awan-awan. Soimin, soimat
rahimakumullah, hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa semua ibadah bulan Ramadan, satu paket dari awal hingga akhir, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, semuanya adalah istimewa. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang diberikan oleh Allah keberkahan. Untuk itu, mari kita mengisi Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan amaliyah yang bermanfaat. Gunakan, isi waktu tersebut. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita berleha-leha sehingga kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa ada sesuatu yang berkesan. Yang ada hanya menahan lapar dan haus, yang ada hanyalah menahan lapar dan dahaga. Sementara amal perbuatan yang dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Maka aku yang akan memberikan penghargaan, aku yang akan membalasnya. Untuk itu, mari kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan penuh ikhlas, dengan penuh khusyuk, niatkan karena Allah semata. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi manakala kita berpuasa penuh iman, penuh perhitungan. Nah, di sini jika kita berpuasa dengan berhati-hati, menjauhi segala larangan, maka Allah sendiri yang akan membalas. Balasan yang Allah berikan kepada kita bisa jadi di luar apa yang kita inginkan. Untuk itu, mari kita jaga puasa kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sehingga puasa kita penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, niat karena Allah semata. Jangan sampai ada niat-niat lain selain meluruskan hati kita berpuasa karena iman kita kepada Allah semata. Soimin, soimat rahimakumullah. Untuk itu, manakala kita mendapati bulan puasa seperti sekarang ini, manfaatkan waktu yang tersedia. Jangan sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita mengisi dengan informasi-informasi yang tidak berharga, terlebih di zaman media sosial seperti sekarang ini. Jangan sampai dalam bulan Ramadan kita asik bermedia sosial sehingga aktivitas kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Ramadan itu sendiri. Dari fajar sampai terbenam matahari, tentu semuanya istimewa. Sahur istimewa, waktu duha istimewa, waktu menjelang berbuka puasa juga istimewa. Untuk itu, gunakan waktu menjelang berbuka puasa. Manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah doa kita tidak akan pernah tertolak. Jangan kita disibukkan dengan berbuka puasa, bersiap makan minum, sesuatu santapan yang akan kita santap, tetapi manfaatkan waktu tersebut. Kita tahu bahwa puasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan manakala kita berbuka saat azan berkumandang. Disitulah kita merasakan kita puas rasanya ketika azan berkumandang. Hanya menghirup air teh panas satu gelas, kering tenggorokan rasanya. Makanya di dalam berdoa kita sampaikan, zahabaz zoma'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah lega tenggorokan, basah tenggorokan,
Ya, karena apa? Karena kita merasa bahagia. Ini baru penghargaan yang Allah berikan pembuka. Nah, suatu saat nanti kebahagiaan yang kedua akan kita rasakan, yaitu pada saat di akhirat nanti. Disitulah balasan yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita, manakala orang berpuasa tadi mampu menjaga lisan, menjaga mata, menjaga panca indera, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Soimin soimat yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, tentu saat itu kita harus bersiap diri. Jangan sampai kita disibukkan dengan aktivitas yang lainnya. Setelah kita berdoa, baik itu doanya zahabaz zoma'u ataupun doa yang disampaikan itu berupa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, disitulah kita sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja yang kita minta. Bisa jadi pada waktu yang lalu kita belum mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa yang kita sampaikan. Maka saat inilah saat menjelang berbuka puasa, menjelang azan dikumandangkan, kemudian kita berdoa, saat itulah kita sampaikan permohonan kita. Apa saja yang kita minta, entah itu urusan keluarga, entah itu urusan pendidikan bagi anak-anak yang masih menjalankan pendidikan, atau urusan ekonomi bagi para pencari nafkah mungkin yang belum beruntung, mintakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pada saatnya Allah akan kabulkan, dan ini insya Allah janji Allah, Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Soimin soimat rahimakumullah. Jadi pada saat kita berdoa di penghujung, saat kita menjalankan ibadah puasa, kemudian sampai kita berbuka, disitulah doa kita akan diangkat ke langit. Doa kita akan menembus awan, nyaris tidak akan pernah tertolak, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu kami menghimbau kepada diri sendiri dan seluruh anggota keluarga serta sahabat soimin soimat yang menyaksikan tayangan ini, ayo kita manfaatkan ketika jelang azan berkumandang, sempatkan kita memohon kepada Allah. Permohonan apa saja yang kita minta, sampaikan. Maka dari itu doa penutup yang disampaikan, semoga apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita dari awal sampai akhir mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh insyaallah. Saya ucapkan selamat berbuka puasa sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.